Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Cornelia Putri bersama rekan saya Dian Fadila akan mengulas film yang berjudul Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru adalah hasil karya Gina yang diproduksi oleh studio Star Fashion dan bekerja sama dengan Wahana Creator. Dua Garis Biru menceritakan pentingnya pendidikan seks, terutama bahaya akan seks bebas. Dalam film yang dirilis pada 2019 lalu ini, juga menjelaskan pernikahan dini yang masih dianggap tabu oleh kalangan masyarakat Indonesia. Dua pemain utamanya adalah aktor muda dunia perfilman Indonesia. Sebut saja Adisti Azahra dan Angga Aldi Yunanda. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang bernama Dara dan Bima yang merajut asmara di bangku SMA. Kapan jadiannya? Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Mereka saling melengkapi dan mengisi meski jauh dari kesempurnaan. Pada hubungan yang belum terikat secara hukum legal ini, Dara dan Bima sampai terlewat batas, di mana mereka bersenggama hingga Dara mengalami kehamilan. Majuan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra, Bim. Dara kemudian dikeluarkan di sekolah dan dipaksa tinggal di rumah Bima. Suatu saat, Dara mengetahui rencana orang tuanya untuk menyerahkan bayinya kepada Bibi Van, pamannya. Di samping itu, orang tua Bima menyarankan mereka untuk menikah. Setelah pernikahan keduanya, Bima bekerja sebagai pelayan di restoran ayahnya Dara. Di awal pernikahan mereka pula, Dara dan Bima sering berdebat soal ambisi Dara ke Korea dan juga mempersoalkan hidup anaknya kelak. Akhirnya, Dara diizinkan pergi ke Korea setelah melahirkan dan anaknya diberi nama Adam. Kehidupan rumah tangga kedua pasangan ini menghadapi cobaan berat dan untuk anak seusia mereka, yaitu sebagai orang tua. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dian. Yang selanjutnya dari sisi teknis, kualitas penyutradaraan, Gina pun patut diacungi jempol. Dalam debut filmnya ini, setiap shoot terencana dengan baik, dengan satu adegan yang berpotensi menjadi adegan favorit banyak pemerhati film Indonesia, yaitu salah satunya adegan di UKS, yang digarap layaknya seperti drama panggung, dengan satu sekuens yang panjang, perpaduan dari pergerakan kamera yang apik, pengarahan jempol, dan akting yang menawan. Iya kan? Mulai hari ini. Kemudian ada sinematografi, editing, tata suara, desain produksi, dan wardrobe. Semuanya bekerja maksimal dan memberikan yang terbaik dalam film ini. Acungan jempol untuk penata musik yang memilih lagu-lagu latar yang sesuai dengan mood film. Lagu Jikalau milik Naif pun berperan penting dalam beberapa adegan, terutama adegan momen perdamaian antara Dara dengan ibunya. Sementara itu, keputusan mendandani karakter Bima yang terlihat sawo matang patut dipertanyakan. Saya menangkap karakter Bima dari keluarga sederhana dan lingkungan rumah yang agak kumuh, tapi menjadi persoalan karena warna kulit Bima terlihat tidak konsisten di beberapa adegan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan akhirnya, jauh dari kata menggurui, tidak menghakimi, dan berusaha sedekat mungkin dengan kehidupan sehari-hari dalam mengangkat persoalan yang sering dianggap tabu di masyarakat, film Dua Garis Biru ini tampil lugas, kritis, dan menyentuh dalam usahanya memberikan pesan dan kesadaran kepada penonton akan pentingnya komunikasi dalam keluarga dan pendidikan seks sejak dini kepada remaja usia sekolah. Film debut karya sutradara Ginatri S. Nur ini adalah sebuah film yang sangat penting ada di khazanah perfilman Indonesia. Kesimpulan akhir selanjutnya itu nilai yang dapat dikutip dari film ini. Di balik itu semua, film ini mengandung pesan-pesan moral, di antaranya berani bertanggung jawab, mengakui kesalahan, dan mengajarkan kepada kita untuk berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya itu
Kita harus membuat batasan dalam pergaulan. Bergaul dengan orang-orang terkasih memang sering membuat seseorang terlupa dengan batasan-batasan yang ada. Oleh karena itu, perlu kesadaran dalam diri bergaul, terlebih lagi jika berkaitan dengan lawan jenis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.